Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Melalui adik ipar Joko Widodo dan kuasa hukum Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Kuasa hukum Jokowi menyatakan, adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Jumat pagi. Kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Kita ke informasi seputar Haji 2025. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Ya, Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atributnya dunia dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melapor. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Makkah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju Mekah Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jemaah, konsumsi, transportasi, dan alat medis untuk jemaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Makkah. Nantinya panitia juga sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jemaah calon haji Indonesia. Nah, kita ke informasi yang menginspirasi nih, Camara. Menikmati ikan bakar tentu sangat nikmat karena kelezatannya. Namun menikmatinya di bibir tebing tentu membutuhkan keberanian ya. Ya, sensasi inilah Angel dan juga pemirsa yang dicoba untuk diberikan sebuah rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lezat namun membangkitkan adrenalin saat menikmati ikan bakar sambil melihat pemandangan di bawah kaki. Menikmati olahan ikan di restoran atau dalam rumah makan mungkin sudah biasa Anda lakukan. Namun bagaimana rasanya menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan di Desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenikmatan ikan bakar berpadu dengan adrenalin yang deras keluar lantaran melihat pemandangan dari ketinggian tebing. Satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak dengan cabai hijau. Ikan segar diolah dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit.
Ikan kemudian dibakar dengan teknik khusus hingga terbakar sempurna. Ikan kemudian ditambah dengan sambal cabai hijau hingga saat dinikmati menimbulkan sensasi gurih, manis, dan pedas yang sempurna. Apalagi dinikmati di tengah ketinggian sekitar 100 meter. Ada sensasi tersendiri saat menikmatinya. Di tebing, makan sambal bakar, gila bakar sambal hijau. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Enak, deg-degan, nggak biasa. Sempet takut nggak awalnya makan di ketinggian? Iya, deg-degan. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau di kantong. Untuk olahan ikan mulai dari Rp25.000 hingga paket jumbo Rp100.000. Sementara untuk masuk area ini dipatok tiket Rp15.000 dan bebas memilih tempat di area tebing dengan pemandangan yang cantik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi, iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, ini tidak kalah menarik ya. Ada objek wisata yang menyuguhkan beragam wahana unik dengan latar danau dan gunung, serta area pesawahan dilengkapi dengan beragam aktivitas yang tersedia di kawasan Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi. Ya betul sekali Camar, objek wisata ini menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan. Nah penasaran ya seperti apa keseruannya? Mari kita simak informasinya. Mengisi waktu libur bareng keluarga, objek wisata yang menyuguhkan glamour camping atau glamping memang menjadi pilihan tepat. Seperti objek wisata yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat ini. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan alam danau, gunung, serta area pesawahan. Selain itu, suhu udara yang sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama, menghabiskan waktu liburan bersama kerabat ataupun keluarga tercinta. Beragam fasilitas lengkap tersedia, mulai area glamping yang didesain dengan unik dan apik. Fasilitas lainnya terdapat restoran dengan tempat makan dengan berbagai pilihan lokasi. Wisata glamping ini pun banyak diminati setiap memasuki waktu libur atau akhir pekan. Ini enak banget, nyaman, cozy, terus hawanya ini luar biasa, adem banget. Dan yang pasti anginnya sejuk. Dan yang pasti apa? Makanannya top. Dengan tiket masuk Rp5.000 per orang, pengunjung bisa menikmati beragam wahana wisata yang memanjakan mata. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Lantaran sakit hati, seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tega menganiaya mantan kekasihnya hingga tangan korban terputus. Korban yang menderita luka sabetan senjata tajam di leher, tangan, dan bahu kritis dalam perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, seorang pria tega menganiaya istrinya karena kesal tak menurut untuk berhenti bekerja hingga lupa merawat anaknya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pria berusia 30 tahun ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga menganiaya istrinya di kediamannya di Kecamatan Rapocini. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk mendapati istrinya juga baru pulang kerja. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku akhirnya dilaporkan korban ke polisi. Pelaku dan sang istri beserta buah hati yang masih kecil diketahui hidup menumpang di rumah orang tuanya. Pada polisi, pelaku yang bekerja serabutan mengaku kesal karena sang istri menolak saat diminta berhenti bekerja agar bisa merawat buah hati mereka. Itu kita pukul yang terkait itunya. Pukul ya? Iya, kita pukul karena dia tidak mau mendengar. Bukan nggak mendengar ya? Apa? Sering kata-katai juga. Oh, sering dikata-katai. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainis melaporkan.